Hai Sobat Lentera, Terajus kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Bersama saya Catherine Ellison, inilah Tera News lengkapnya. Kita awali Tera News dari Surabaya, Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak resmi melaksanakan serah terima jabatan dan menyampaikan visi misi pembangunan Jawa Timur periode 2025-2030 di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Jawa Timur. Dalam kesempatan itu, Gubernur mencetuskan 10 program quick win untuk 3 bulan pertama kerjanya. Di periode pertama memimpin Jawa Timur, Khofifah Emil diketahui telah berhasil membuat Jawa Timur lebih maju. Hal itu tampak dari keberhasilan Khofifah dalam membangkitkan ekonomi Jatim yang terpuruk pasca pandemi COVID-19. Menurunkan kemiskinan ekstrim di Jawa Timur yang mulanya berada di atas rata-rata kemiskinan ekstrim nasional dengan angka 4,4% di tahun 2020, kemudian menurut sangat signifikan menjadi 0,66% di awal tahun 2024. Demikian pula dengan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di tahun 2019, IPM Jawa Timur berada di angka 71,50 dan berada di bawah rata-rata nasional. Dan di tahun 2024, IPM Jawa Timur berada di angka 75,35 dan berada di atas rata-rata nasional. Dengan semangat mewujudkan Jatim Gerbang Baru Nusantara dan adanya visi bersama Jawa Timur yang maju yang adil, makmur, unggul, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2025, secara khusus Khofifah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bekerja sama dalam satu tekad yang kuat, khususnya demi melanjutkan perjuangan untuk menggantikan Jawa Timur sebagai center of gravity yang strategis dan berkembang pesat, serta menciptakan keadilan sosial, kemakmuran ekonomi, keunggulan inovasi, dan pembangunan yang berkelanjutan. Kita ke informasi selanjutnya, ribuan masyarakat tumpah ruah mengikuti tasyakuran dan doa bersama dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak di halaman depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Di hadapan ribuan orang yang hadir, Gubernur Khofifah menyampaikan rasa syukurnya bisa kembali mengabdi bagi masyarakat Jawa Timur bersama Wakil Gubernur Emil Dardak. Untuk itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya kepada masyarakat karena telah berkontribusi dalam Pilkada serentak 2024 lalu. Khofifah menegaskan bahwa Pilkada telah usai. Oleh karenanya, perbedaan politik yang timbul saat Pilkada agar ditanggalkan dan bersama-sama untuk guyup rukun mewujudkan Jatim sebagai gerbang baru Nusantara. Khofifah pun mengajak masyarakat untuk bersama-sama membangun Jawa Timur dengan kerja keras, kerja produktif, dan energi positif yang dimiliki masing-masing, termasuk kepada partai politik. Ia menyebut kondisi politik Jawa Timur telah membaik dan tidak ada lagi sekat dan persaingan. Semua telah melebur menjadi satu, maju bersama demi pembangunan Jawa Timur. Di akhir gelaran tersebut, Khofifah Emil melakukan buka puasa bersama masyarakat Jatim di halaman Gedung Gerahadi Surabaya, serta dilanjutkan dengan salat maghrib dan sholat tarawih berjamaah. Usai jeda kita akan membahas tentang masalah kelaparan yang ternyata masih terjadi di beberapa bagian di Amerika Serikat. Tetap bersama kami di Tera News.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Tera News. Masalah kelaparan ternyata masih terjadi di beberapa negara bagian di Amerika Serikat. Baru-baru ini sebuah bank makanan di New Mexico menggelar penggalangan dana akbar lewat kompetisi masak yang diikuti oleh puluhan juru masak. 23 koki di New Mexico ini berkompetisi untuk penggalangan dana bank makanan. Super Bowl Santa Fe Food Depot diadakan setiap tahun sebelum kejuaraan football Amerika Super Bowl. Ini adalah penggalangan dana terbesar bank makanan, yang tahun ini menghasilkan lebih dari $100.000 atau 1,6 miliar rupiah. Penyelenggara mengatakan itu akan membantu menyediakan lebih dari 1,5 juta paket makanan untuk anak-anak, warga lanjut usia, dan keluarga yang mengalami kerawanan pangan. So in our view, until everyone is fed, until everyone is sure where their next meal is coming from, our work is not done. Lebih dari 1.500 orang datang untuk mendukung bank makanan di Super Bowl tahun ini, di mana para juri memilih dari 5 kategori: krim, gurih, makanan laut, vegetarian, dan terbaik secara keseluruhan. Well, the Food Depot is well known, does a wonderful job in the community. And yes, it's more important than ever with all the conditions in the country. That's not why I'm here for the food, but I'm glad I'm doing a good thing at the same time. Ketika semua suara dihitung, sup seorang koki dinobatkan jadi juara. Sup kerang cabai hijau oleh Chef Adrian Martinez, seorang imigran dari Meksiko, yang mengatakan dia belajar memasak di Amerika Serikat. Pues orgullosamente feliz en concursar y pues llevarnos los primeros lugares. Pues un poquito mal porque uno viene a trabajar, viene uno a superarse, a echarle ganas también para ayudar a su familia uno allá. Bien se siente realmente pues orgullosamente de nuestro equipo aquí. Sebagai organisasi kemanusiaan, Food Depot juga membantu keluarga yang mengungsi akibat kebakaran hutan dan banjir di New Mexico. Data terbaru dari Departemen Pertanian AS pada 2023 mengungkap ada 8% rumah tangga di Amerika Serikat yang mengalami rawan pangan dan 5% yang masuk kategori sangat rawan pangan. Menurut lembaga amal Feeding America, pada tahun 2023 ada 50 juta orang di Amerika Serikat yang mengakses bantuan pangan termasuk lewat bank makanan. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Seperti kita ketahui, ternyata tidak semua anak bisa bermain dengan mainan konvensional. Nah, para guru di sebuah sekolah di New York, Amerika Serikat berhasil memodifikasi mainan supaya lebih cocok untuk kebutuhan siswa, terutama bagi siswa penyandang disabilitas. Boneka ini bergerak menggunakan baterai. Tapi seorang guru menambahkan sensor gerak memungkinkan orang untuk mengontrolnya dengan lambaian tangan. Jesse Simon adalah seorang terapis okupasi di International Academy of Hope atau I-Hope yang ada di New York. Simon memodifikasi boneka untuk siswa di sini yang semuanya alami cedera otak. A lot of them might have limited control over their bodies or, reduced muscle strength, and it might be difficult for them to participate using their hands. Tombol nyala boneka ini sulit diakses, tetapi dapat dihubungkan ke tombol atau sensor besar yang lebih mudah digunakan. Simon menggunakan pemutus baterai untuk menghubungkan tombol yang lebih mudah diakses. Anything that has like a circuit that we can interrupt, that's what we call an interrupter, is like you put it in between like where the battery connects with the terminal, and that way you close the circuit when you hit the switch, which allows the circuit to flow through, giving the student a role in that process. Teknologi asistif seperti ini memberi pengalaman baru untuk anak-anak dengan disabilitas neurologis dan juga fisik. It's like the keys to the city. It allows them to do things they couldn't do before. It takes them out of the passenger seat and puts them in the driver's seat, and it gives them some control over their life and their ability to communicate and learn. Beberapa modifikasi bahkan tidak menggunakan teknologi tinggi seperti menambahkan pegangan yang lebih besar ke truk terkan ini. A lot of our students who grasping is a little bit harder, hooking a finger or hooking another body part just might be easier. Sekolah menerima sumbangan mainan yang dibeli di toko, yang hampir semuanya akan dimodifikasi dalam beberapa cara. Yang paling populer adalah mesin kentut yang disambungkan ulang dan dihubungkan ke saklar tombol yang lebih mudah diakses.
They give our kids the one up on the adult, which they rarely have. So this is the one time where the kid can do something to the adult and like get them and be like, gotcha. Lelucon yang tampaknya sepele memberi siswa kekuatan untuk bermain. Menurut data Departemen Pendidikan Amerika Serikat, secara nasional, pada tahun ajaran 2022, jumlah siswa usia 3 sampai dengan 21 tahun yang memiliki disabilitas sebesar 7,5 juta orang. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Dan informasi tadi mengakhiri Tara News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami Lentera TV Media dan website kami lentera.tv. Saya Catherine Ellison, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.